Ini gue nih membahas masalah kelistrikan nih. Hari ini gue masang kelistrikan untuk di mobil ini nih. Jadi itu gue masang baterai dulu. Ini baterai gue masih satu ya, 48 volt, 100 ampere, masih satu buah nih. Tapi akhirnya gue tambah lagi. Pas mungkin di video nanti gue bikin video lagi, baterai gue jadi dua, dua kali 48 volt 100 ampere di paralel ya. Jadi 200 ampere 48 volt. Ini gue bikin dudukannya dari aluminium juga di bawah tempat tidur juga. Nah, ini baterai yang satu. Jadi gue pakai baterainya lithium phosphate ya. Lithium phosphate itu kalau menurut gue ya daripada lithium ion lebih aman lah. Lithium phosphate ini kan kalau misalnya konslet atau apa kan nggak ngeluarin api ya, tapi panas, tapi nggak ngeluarin api, nggak ngebakar yang itunya, lebih aman ya, lebih aman sedikit lah. Nah, ini gue inverter pakai hybrid, sekalian MPPT untuk chargingnya hybrid, 3 kVA toroid, pakai toroid ya. Nah, inverter ini nih gue pakai, jadi kemarin kan gue udah sempat ngomong tuh gue nggak mau pakai solar panel karena ya percuma, cuma dapat 400 watt peak di siang hari, sedangkan kebutuhan gue jauh lebih dari itu. Jadi gue pakainya sistemnya ini, gue pakai inverter yang input untuk solar panelnya itu gue pakein step up dari alternator mobil. Itu gue up sampai menjadi sekitar 70 volt. Ini nih yang merah ini step upnya nih 70 volt, sekitar 70 volt 2 ampere. Jadi kalau dari mobil dia sekitar nyedotnya 100 ampere ya dari alternator itu. Tapi kalau untuk siang masih aman lah 100 ampere ya. Kalau malam tapi gue nggak ngecas, itu ada tombol switch untuk ngecasnya. Nah, jadi dari yang output ini, dari alternator ini, di sini kan di modul ini step up ini bisa dikontrol tuh ampernya. Jadi gue kontrol ampernya, gue masukin ke input solar panel di inverter. Jadi posisinya kalau mobil jalan ada listrik, terus ada switchnya, gue turn on. Kalau gue mau charging, dia pakai alternator sekitar bukan 100 ampere, sekitar 20 watt 20 ampere 12 volt 10 ampere 12 volt, berarti kan 120 220 watt ya sekitar ya. Tapi itu juga gue nggak, belum coba lama ya, gue baru coba sebentar doang. Palingan gue pakai sejam kayak gitu, gue takut juga alternatornya nggak kuat kayak gitu. Jadi gue pakai sekitar 200 watt dari alternator gitu untuk ngecas ke ke baterai ya. Nah, ini gue bikinin port ini. Nah, karena inverter gue hybrid, jadi kan dia bisa ngecas tuh. Jadi gue kalau ada listrik PLN, gue colok di port ini. Nah, dia ngisi baterai gue, tapi lumayan ya wattnya ya. Dia butuh sekitar 200 200 2000 wattan ya. 2000 watt untuk ngecasnya. Jadi ya gue ada rencana tuh mau gue masukin ke port. Nanti kalau di mobil listrik kayak gitu gue mau pasangin alatnya, gue mau masuk. Jadi kalau gue butuh ngecas biar bisa sampai 4000 watt, gue di itu aja di SPKLU ya, pengisian mobil listrik itu, pom bensinnya mobil listrik. Nah, ini gue lagi masang lampu yang untuk di meja gue itu, ada lampunya, ada tempat lampunya ya, gue pasangin aja lampunya untuk ambient light. Gue pakai lampu tuh sengaja lampu yang nggak langsung lampu-lampu yang terang-terang itu, karena kan kalau gue camping dulu tuh pengalaman gue tuh kalau misalnya lampu kan di mobil ini gue pakai spotlight kayak gitu, lampu-lampu yang ngadep ke bawah yang nggak kelihatan langsung sinarnya kayak gitu. Karena kalau di hutan kayak gitu, apalagi dia di daerah-daerah kayak gitulah yang banyak pohon-pohon gitu kan, kalau kita ada sinar lampu langsung kayak gitu, ada bola lampunya kelihatan, itu kan ya binatang-binatang kayak gitu suka ngumpul ya, ya termasuk lebah segala macam itu ngumpul ya, jadi repot lah kita. Makanya jadi gue pakai nih kayak ini nih, lampu yang ini nih kan lampu kayak lampu baca kayak gitu, spotlight ke bawah, jadi kan lampu sinarnya ada tapi bola lampunya itu nggak kelihatan, jadi nggak terlalu apa, memanggil binatang-binatang yang terbang-terbang itulah. Nah, ini panel gua nih. Ini panel gua gue taruh di dekat tempat cuci piring nih.
Itu ada ampere meter. Nah, ini saklar gua. Itu ada water toiletnya full atau enggak, terus ada eh, air bersihnya, posisi air bersihnya berapa, voltage-nya berapa, terus itu ada di situ ada juga ada apa tuh yang sebelah kiri bawah itu ada owning, membuka tutup owning juga dari situ. Terus ada eh, termostat untuk ngidupin fan yang di bawah tadi yang kita pasang dulu itu, yang di samping mobil itu, fan yang untuk ruangan inverter di bawah kolong tempat tidur itu. Nah, ini posisinya, panelnya. Ya tinggal kabelnya nih, tinggal masang-masang kabel ke saklar ya, lumayan ribet lah ini urusan kabel-kabel, tapi nggak terlalu susah lah kalau kita mau belajar kayak gitu mah. Gampang lah itu. Jadi posisinya itu tadi balik lagi ke inverter. Jadi posisi gua tuh kalau lagi jalan, inverter dicas dari aki. Kalau lagi berhenti di misalnya di camping area ada listrik 220 bisa ngecas di situ. Dengan kondisi sekarang baterai gua 2 kali 48 volt 100 ampere, jadi 200 ampere 48 volt. Dengan inverter ini gue bisa hidupin AC itu sekitar 24 jam, hampir 24 jam, hampir ya, sekitar 20 jaman lah gue udah bisa ngidupin AC. Jadi kalau malam tidur misalnya jam 9 ngidupin AC kayak gitu, jam 6 pagi masih sisa lagi, paginya gue bisa ya ngecas atau gue hidupin genset. Nah itu lampu yang gue pasang tuh. Nah ini gue lagi salah lagi ngurusin pipa-pipa airnya tuh. Jadi dua ya pengisiannya ya. Jadi selama setelah gue pakai mobil ini ya rata-rata baterainya ya nggak habis ya. Padahal gue boros ya. Itu untuk masak juga pakai dari situ. Kompor listrik gue sekitar 1200 watt kayak gitu. Tapi kan kalau kompor listrik itu nggak banyak ya. Palingan cuman ya nggak sampai 3 menit udah mendidih air satu. Kalau untuk bikin kopi nggak sampai kayak gitu, daripada pakai ini anak gua nih. Nah ini lagi ngecek saklarnya posisinya gimana biar enak hidup matinya kayak gitu. Oh ini. Jadi saklar ini sebenarnya ada lampunya ya. Jadi yang sebelah itu on off, yang sebelahnya lagi dikasih 12 volt untuk hidup hidup matiin lampu, ngontrol lampu itu kayak gitu loh, lampu yang itu. Tapi karena saklar ini gue pakein di multi voltage, ada yang jalur 48 volt, ada jalur 12 volt, jadi lampunya nggak bisa gue hidupin kayak gitu. Lampunya jadi ya udahlah, nggak usah pakai lampu yang kontrolnya itu, nggak usah gue pakai aja kayak gitu, gue matiin semua lampunya. Karena kan yang dari inverter masuk ke inverter itu 48 volt. Nah ini port listrik gua nih, listrik 220 masuk ke inverter nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai, gue saranin sih pakai inverter hybrid aja. Jangan pakai inverter yang inverter biasa terus dikasih MPPT segala macam, enggak. Pakai satu unit aja yang hybrid jadi gampang. Nah, yang untuk posisi input solar panelnya teman-teman terserah mau pakai, misalnya mau pakai langsung dari pakai solar cell bisa. Kalau kebutuhannya nggak terlalu banyak ya boleh bisa pakai solar cell yang 400 watt. Kalau cuma ngidupin kulkas doang kan cukup lah ya. Tapi kalau untuk kayak gua kayak gini kan pakai kompor listrik, microwave segala macam ya, 400 watt nggak berasa lah kayak gitu kalau pakai solar cell kayak gitu. Ya ini posisi kalau misalnya gua ngecas di tempat SPKLU mobil listrik aja, gua nyedot listriknya itu 4000 watt. 4000 watt. Itu aja baterai gua baru penuh sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, ini MCB untuk AC-nya. Jadi colokan AC gua tuh ada stop kontak, terus microwave, kompor listrik. Itu yang jalur AC ya 220. Stop kontak listrik 220, microwave sama kompor listrik. Nah, ini kalau yang ini untuk jalur DC. Jalur DC gue itu ada lampu toilet, lampu kamar mandi ya, lampu kamar mandi, terus spotlight untuk di dalam. Terus yang jalur 12 volt itu ya. Terus jalur 12 volt untuk kloset marine kloset gue, marine toilet gue.
tempat pup yang Marine itu kan, itu pakai blender tuh, di bawahnya ada dinamonya tuh untuk untuk blender pup itu supaya jadi hancur itu. Nah itu lumayan gede tuh, 15 ampere ya. Nah itu gue pakai. Nah ini kebetulan di rumah gue ada mesin laser ya, gue laserin sekalian lah nama-namanya untuk apa aja itu. Gue bikin pakai laser kayak gitu, gue laser sekalian biar rapian dikit kayak gitu. Ya udah, semuanya udah masuk tuh, posisinya tuh udah kepasang tuh. Di belakang ada tempat, ini juga di tempat gue juga jualan ini ya, di Camp 611, bisa di Tokopedia atau di IG-nya juga ada, teman-teman perlu. Nah ini udah jadi nih semuanya nih, tombol-tombolnya udah tinggal gue pasang. Ntar kalau udah gue pasang, kita itu lagi, kita lanjut lagi. Oh ini nih inverter energi meter. Nah ini untuk posisi berapa watt yang dipakai dari inverter. Jadi posisi AC segala macam itu dari inverter. AC itu gue pakai inverter.